Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Askia Safanura Jriel dengan NIM 2250191092 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas sebelum praktikum farmasi terpadu mengenai pelayanan kefarmasian. Berikut ini adalah outline dari presentasi. Yang pertama adalah alur pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di sarana pelayanan kefarmasian. Ada penulisan resep, pengkajian resep, masalah terkait obat, swamedikasi dan tata laksananya, serta tata laksana penyakit degeneratif, parameter klinik terkait, efek samping, dan cara mengisi formulir terkait. Pembahasan pertama adalah mengenai alur pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di sarana pelayanan kefarmasian. Apoteker bertanggung jawab terhadap pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di sarana pelayanan kefarmasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir, dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Alur pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai di sarana pelayanan kefarmasian meliputi 8 aspek, yaitu yang pertama ada perencanaan. Perencanaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai atau BMHP merupakan tahap awal dalam menetapkan jenis serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Tujuan dari perencanaan ini adalah memperoleh perkiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang mendekati kebutuhan sebenarnya, serta meningkatkan penggunaan secara rasional. Selain itu, perencanaan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tanpa terjadi kekurangan maupun kelebihan stok, meningkatkan efisiensi biaya, dan menyediakan data yang akurat sebagai dasar dalam proses pengadaan, penyimpanan, serta distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Proses perencanaan, kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama adalah persiapan, yang meliputi penentuan komoditas yang akan direncanakan, penyusunan daftar spesifik sediaan termasuk obat generik dan bermerek, serta memperhatikan waktu pengadaan, estimasi periode kebutuhan, safety stock, dan lead time. Tahap berikut adalah pengumpulan data, yang mencakup data penggunaan periode sebelumnya, data konsumsi, sisa stok, serta morbiditas sebagai dasar perencanaan. Selanjutnya dilakukan penetapan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP atau bahan medis habis pakai dengan menggunakan metode perhitungan kebutuhan yang sesuai. Setelah itu dilakukan evaluasi perencanaan untuk memastikan ketepatan dan efisiensi rencana yang telah disusun, serta revisi rencana kebutuhan apabila diperlukan. Selain itu, apotek yang bekerja dengan BPJS diwajibkan mengirimkan rencana kebutuhan obat atau RKO yang telah disetujui oleh pemimpin apotek melalui aplikasi e-Manif sebagai bagian dasar administrasi dan pengawasan perencanaan. Yang kedua, ada pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai atau BMHP yang telah direncanakan dan disetujui melalui proses pembelian. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian, pengadaan harus dilakukan melalui jalur resmi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di apotek.
Pengadaan umumnya dilakukan dengan metode pembelian yang bertujuan mencapai keseimbangan antara mutu dan harga. Dalam memilih pemasok, apoteker perlu mempertimbangkan beberapa kriteria, antara lain mutu produk dengan nomor izin edar atau NIE yang sah, reputasi produsen atau distributor yang memiliki izin resmi, dan apoteker penanggung jawab. Harga, syarat pembelian, ketepatan waktu pengiriman atau lead time, mutu pelayanan, keandalan pemasok, kebijakan retur barang, serta pengemasan. Selain itu, pengadaan harus memperhatikan bahwa sediaan farmasi hanya boleh diperoleh dari pedagang besar farmasi atau PBF yang memiliki izin, sedangkan kalau alat kesehatan dan BMHP diperoleh dari penyalur alat kesehatan atau PAK yang berizin. Setiap produk yang dibeli harus terjamin keaslian, legalitas, dan kualitasnya, serta datang tepat waktu sesuai jadwal pengiriman. Dokumen terkait pengadaan juga harus mudah ditelusuri untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Sementara jenis dan jumlah barang yang diterima harus lengkap serta sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang ketiga ada penerimaan. Penerimaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, penyerahan, waktu penyerahan, dan harga sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai atau BMHP. Dengan yang tercantum dalam surat pesanan, kegiatan ini menjadi penting dari proses pengadaan agar obat dan perbekalan yang diterima sesuai dengan jenis, jumlah, dan mutunya berdasarkan faktur pembelian dan atau surat pengiriman barang atau SPB yang sah. Penerimaan sediaan farmasi di apotek wajib dilakukan oleh apoteker. Namun, apabila apoteker berhalangan hadir, penerimaan dapat didelegasikan kepada tenaga kefarmasian yang ditunjuk secara resmi oleh apoteker pemegang surat izin apotek atau SIA, disertai dengan surat pendelegasian penerimaan sesuai format yang tercantum dalam lampiran ketentuan. Pemeriksaan terhadap sediaan farmasi mencakup pengecekan kondisi kemasan, termasuk segel dan label agar dalam keadaan baik, serta verifikasi nama, bentuk, kekuatan sediaan, dan isi kemasan, antara arsip surat pesanan dan barang yang diterima. Selain itu, perlu dilakukan pencocokan antara kondisi fisik obat dengan data pada faktur pembelian dan atau surat pengiriman, meliputi nama produsen, pemasok, jumlah, bentuk, kekuatan, isi kemasan, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa untuk menjamin mutu dan keamanan obat sebelum disimpan atau digunakan. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan sediaan farmasi tidak sesuai pesanan, seperti perbedaan nama, kekuatan, jumlah, atau kondisi kemasan yang rusak, maka barang harus segera dikembalikan. Bila pengembalian tidak dapat dikembalikan secara langsung, dibuat berita acara penerimaan tidak sesuai untuk disampaikan kepada pemasok. Jika sediaan sesuai dan kemasan dalam kondisi baik, apoteker atau tenaga kefarmasian yang berwenang wajib menandatangani faktur pembelian dan atau surat pengiriman barang dengan mencantumkan nama, nomor, SIPA atau SIPTTK, dan stempel sarana. Selanjutnya, yang keempat ada penyimpanan. Penyimpanan merupakan kegiatan menempatkan dan memelihara sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai atau BMHP yang aman untuk menjaga mutu, mencegah penyalahgunaan, serta memudahkan pengawasan. Tujuannya adalah memastikan kualitas sediaan tetap terjaga dan ketersediaannya terjamin. Ruang penyimpanan harus bersih,
rapi, bebas hama, memiliki ventilasi, dan suhu terkontrol di bawah 25 derajat Celcius, serta dilengkapi lemari pendingin dan alat pemantau suhu. Penyimpanan mengikuti prinsip FIFO atau First In, First Out, dan FEVO, First Expired, First Out, disusun berdasarkan sediaan, kelas terapi, dan alfabetis. Sediaan disimpan dalam wadah asli. Jika terpaksa dipindahkan, harus diberi label berisi nama, nomor batch, dan tanggal kadaluarsa. Obat yang hampir kadaluarsa diberi tanda khusus dan disimpan terpisah. Pencatatan dilakukan dengan kartu stok secara manual atau elektronik dan dilakukan stok opname minimal setiap 6 bulan serta sebulan sekali untuk narkotika dan psikotropika. Untuk obat high alert atau obat dengan resiko tinggi seperti insulin, kemoterapi, atau elektrolit konsentrat, dan obat lasa atau norum yang namanya mirip atau rupa mirip, penyimpanan dilakukan terpisah, diberi label peringatan khusus untuk mencegah kesalahan. Sementara itu, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi harus disimpan dalam lemari khusus berkunci ganda di bawah pengawasan apoteker dengan hanya satu kunci dipegang apoteker dan satu lagi oleh petugas yang dikuasakan. Selanjutnya yang kelima ada pemusnahan dan penarikan. Sediaan farmasi yang kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai jenis dan bentuknya. Pemusnahan sediaan yang mengandung narkotika atau psikotropika dilakukan oleh apoteker dengan saksi dari Dinas Kesehatan. Sedangkan sediaan lain yang dimusnahkan oleh apoteker disaksikan tenaga kefarmasian berizin disertai berita acara resmi. Resep yang disimpan lebih dari 5 tahun juga dapat dimusnahkan oleh apoteker dengan saksi dan berita acara. Kemudian dilaporkan kepada Dinas Kesehatan. Selain itu, penarikan sediaan farmasi dan BMHP yang tidak memenuhi standar dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan pemerintah BPOM, mandatory recall atau secara sukarela yaitu voluntary recall, sedangkan penarikan alat kesehatan dilakukan jika izin edarnya dicabut oleh menteri. Selanjutnya yang keenam ada pengendalian. Pengendalian sediaan farmasi dilakukan untuk menjaga ketersediaan jenis dan jumlah obat sesuai kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pemesanan, penyimpanan, dan pengeluaran. Tujuannya adalah mencegah kekurangan, kelebihan, kerusakan, kadaluarsa, serta kehilangan stok. Pengendalian dilakukan dengan kartu stok manual atau elektronik yang memuat informasi lengkap mengenai sediaan. Pengendalian ketersediaan dilakukan agar tidak terjadi kekosongan akibat perencanaan yang kurang tepat atau perubahan kebijakan. Apoteker perlu menganalisis perencanaan sebelum pemesanan, mengganti obat dengan alternatif yang setara atas persetujuan dokter atau pasien, dan melakukan stok opname berkala minimal setiap 6 bulan atau sebulan sekali untuk narkotika dan psikotropika. Pengendalian penggunaan bertujuan mengetahui jumlah penerimaan dan pemakaian sediaan, termasuk perhitungan stok kerja, stok optimum, dan stok pengaman, serta memperhatikan waktu tunggu atau lead time. Pencatatan mutasi, sediaan dilakukan manual atau digital berfungsi memantau keluar masuknya barang dan menyusun laporan kebutuhan berikutnya. Jika terjadi kerusakan, recall atau kadaluarsa, maka obat dimusnahkan sesuai ketentuan. Narkotika dan psikotropika dimusnahkan oleh apoteker, disaksikan oleh Dinas Kesehatan, disertai berita acara resmi. Penarikan obat dilakukan berdasarkan perintah BPOM atau mandatory recall
atau secara sukarela voluntary recall oleh pemilik izin edar, sedangkan penarikan BMHP dilakukan jika izin edarnya dicabut oleh menteri. Selanjutnya yang terakhir ada pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dilakukan pada seluruh proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai atau BMHP, meliputi pengadaan, penyimpanan, dan penyerahan. Tujuannya untuk memantau transaksi keluar masuknya perbekalan farmasi, memudahkan pelacakan jika terjadi masalah mutu, serta menunjang pelaporan internal dan eksternal. Pencatatan dilakukan secara manual atau digital menggunakan kartu stok yang mencatat mutasi seperti penerimaan, pengeluaran, rusak, hilang, kadaluarsa. Untuk satu jenis barang, kartu stok diletakkan dekat dengan sediaan, dicatat setiap terjadi mutasi, dan direkap tiap akhir bulan. Informasi dari kartu stok digunakan untuk perencanaan, pengadaan, distribusi, dan pengendalian persediaan. Selanjutnya yang terakhir ada pelaporan. Pelaporan disusun untuk keperluan manajemen apotek seperti internal dan pemusnahan kewajiban hukum eksternal seperti laporan narkotika dan psikotropika. Sistem pelaporan dapat dilakukan secara komputerisasi dengan perlindungan data dan sistem cadangan backup untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan keutuhan data bila terjadi gangguan sistem. Baik, selanjutnya ada penulisan resep. Penulisan resep merupakan tanggung jawab profesional dokter untuk memberikan instruksi tertulis kepada apoteker dalam menyiapkan dan menyerahkan obat kepada pasien. Resep yang benar harus memenuhi ketentuan administrasi, farmaseutik, dan klinis agar tidak menimbulkan kesalahan dalam peracikan maupun penggunaan obat. Resep harus ditulis secara jelas, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan administrasi, farmaseutik, serta medik agar tidak menimbulkan kesalahan. Bagian administrasi meliputi identitas dokter seperti nama, nomor surat izin praktek atau SIP, alamat praktek, serta tanggal penulisan resep, dan identitas pasien yang mencakup nama, umur, jenis kelamin, serta alamat. Setelah bagian administrasi, penulisan resep diawali dengan simbol R atau receipt yang berarti ambil, diikuti dengan inskripsi yang berisi nama obat, bentuk kesediaan, kekuatan dosis, dan jumlah obat yang diminta. Penggunaan nama generik dianjurkan untuk menghindari kekeliruan, sementara nama dagang dapat digunakan apabila diperlukan dengan penulisan yang jelas dan tanpa disingkat. Selanjutnya, pada bagian subskripsi, dokter menuliskan petunjuk bagi apoteker mengenai cara pembuatan atau penyiapan obat, terutama untuk obat racikan. Setelah itu terdapat bagian signatura, yaitu petunjuk pemakaian bagi pasien yang harus ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, mencakup dosis, frekuensi, waktu, serta penggunaan obat seperti minum 3 kali sehari sesudah makan. Resep harus ditutup dengan tanda tangan dan nama dokter dengan jelas sebagai bukti legalitas dan tanggung jawab profesional. Untuk obat-obatan tertentu seperti narkotika dan psikotropika, resep harus ditulis secara manual dan tidak boleh diulang ataupun disalin karena memiliki ketentuan khusus. Tulisan resep harus terbaca dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahan tafsir, dan penggunaan sistem resep elektronik sangat dianjurkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan. Dengan demikian, penulisan resep yang benar memastikan pasien menerima obat dengan dosis dan cara penggunaan yang tepat, sehingga mendukung keberhasilan terapi dan keselamatan pasien. Selanjutnya, pengkajian resep. Pengkajian resep dilakukan untuk memastikan
Keamanan dan ketepatan terapi, aspek yang diperiksa meliputi administrasi, farmaseutik, dan klinis, termasuk dosis, indikasi interaksi obat seperti alergi pasien yang digunakan antara lain formulir pengkajian resep dan konseling pasien. Dalam mengkaji resep, apoteker terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi resep, meliputi nama, umur, jenis kelamin, dan alamat pasien, tanggal penulisan resep, serta identitas dokter, nama, SIP, dan tanda tangan. Setelah itu dilakukan penelaahan farmaseutik, seperti pharmaceutical assessment untuk memastikan keabsahan dan ketepatan resep. Tahapan ini mencakup pemeriksaan indikasi obat, apakah sesuai dengan diagnosis atau kondisi pasien, pemilihan obat yang tepat, seperti jenis, bentuk sediaan dan rute pemberian, serta dosis dan frekuensi pemberian agar sesuai dengan usia, berat badan, dan kondisi pasien. Selanjutnya, apoteker juga perlu memeriksa kemungkinan adanya interaksi obat, baik antar obat, obat dengan makanan, maupun dengan kondisi penyakit tertentu. Selain itu, harus diperhatikan kontraindikasi, efek samping potensial, serta alergi yang mungkin dialami pasien. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau masalah, apoteker wajib berkonsultasi dengan dokter penulis resep sebelum menyiapkan obat. Setelah semua unsur dinilai aman dan sesuai, apoteker dapat melanjutkan ke tahap peracikan atau dispensing dengan tetap memperhatikan akuransi dan kebersihan, lalu memberikan informasi penggunaan obat atau konseling kepada pasien agar terapi berjalan efektif dan aman. Baik, pembahasan selanjutnya adalah masalah terkait obat atau drug-related problem. DRP atau drug-related problem adalah masalah yang berkaitan dengan terapi obat yang dapat mengganggu keberhasilan pengobatan pasien atau menimbulkan resiko terhadap keselamatannya. Hasil terapi secara sederhana, DRP adalah segala kondisi yang menyebabkan pasien tidak mendapatkan hasil terapi obat yang optimal, baik karena kesalahan dalam pemilihan, pemberian, penggunaan, maupun respon terhadap obat. Tujuan identifikasi DRP adalah untuk meningkatkan keamanan, efektivitas, dan rasionalis penggunaan obat, sehingga pasien mendapatkan manfaat maksimal dari pengobatannya. Contoh, DRP meliputi indikasi tanpa obat, obat tanpa indikasi, pemilihan obat tidak tepat, dosis kurang, dosis berlebih, atau reaksi obat yang tidak diinginkan, interaksi obat, dan yang terakhir ada kegagalan menerima obat. Dengan kata lain, DRP merupakan bagian penting dari asuhan kefarmasian pharmaceutical care, di mana apoteker berperan aktif dalam mendeteksi, mencegah, dan menyelesaikan masalah yang timbul akibat penggunaan obat. Indikasi yang pertama ada indikasi tanpa obat. Terjadi ketika pasien memiliki suatu kondisi medis atau gejala yang membutuhkan terapi obat, namun tidak diberikan obat yang sesuai. Misalnya, pasien dengan hipertensi tidak mendapat obat antihipertensi. Kondisi ini dapat menyebabkan penyakit tidak terkontrol dan resiko komplikasi meningkat. Yang kedua, ada obat tanpa indikasi. Kondisi ini terjadi ketika pasien mengkonsumsi obat tanpa adanya indikasi medis yang jelas atau tidak diperlukan lagi. Misalnya, pasien terus mengonsumsi antibiotik padahal infeksinya sudah sembuh. Hal ini dapat meningkatkan resiko efek samping, resistensi obat, dan pemborosan biaya. Yang ketiga ada pemilihan obat tidak tepat. Terjadi ketika obat yang diberikan tidak sesuai dengan diagnosis, kondisi pasien, atau standar terapi. Contohnya, penggunaan obat yang tidak
efektif untuk jenis penyakit tertentu atau pemilihan obat yang tidak sesuai dengan alergi dan riwayat penyakit pasien. Yang keempat ada dosis kurang. Dosis kurang yang diberikan terlalu rendah dari kebutuhan terapi menyebabkan efek obat tidak tercapai secara optimal. Misalnya, pemberian antibiotik dengan dosis di bawah standar dapat menyebabkan infeksi tidak sembuh dan meningkatkan resiko resistensi bakteri. Yang kelima, ada dosis berlebih. Dosis obat yang diberikan melebihi kebutuhan tubuh dapat menimbulkan efek toksik atau overdosis. Contohnya, penggunaan paracetamol harian paracetamol melebihi dosis harian maksimum dapat menyebabkan kerusakan hati. Yang keenam ada adverse drug reaction atau reaksi obat yang tidak diinginkan, merupakan efek yang merugikan dan tidak diinginkan yang timbul setelah penggunaan obat dalam dosis normal. Misalnya, pasien mengalami ruam alergi setelah mengkonsumsi amoksisilin. Reaksi ini bisa ringan hingga berat, bahkan berpotensi fatal. Yang ketujuh ada interaksi obat. Terjadi ketika dua atau lebih obat yang dikonsumsi bersamaan saling mempengaruhi efek satu sama lain, baik meningkatkan maupun menurunkan efektivitasnya. Contohnya, penggunaan warfarin dengan aspirin dapat meningkatkan risiko pendarahan. Dan yang terakhir ada kegagalan menerima obat. Kondisi ini terjadi ketika pasien tidak menggunakan obat sebagaimana mestinya, baik karena lupa, ketidakpatuhan, efek samping, atau ketidaktahuan. Akibatnya, efek terapi tidak tercapai, penyakit sulit dikendalikan, dan risiko komplikasi meningkat. Baik, yang selanjutnya ada swamedikasi dan tata laksananya. Swamedikasi atau self-medication adalah tindakan seseorang untuk menggunakan obat tanpa resep dokter guna mengatasi gejala ringan yang sudah dikenal seperti demam, sakit kepala, batuk, atau gangguan pencernaan ringan. Tujuan utama swamedikasi adalah membantu masyarakat menangani keluhan kesehatan ringan dengan cepat, efisien, dan mandiri sehingga dapat mengurangi beban fasilitas kesehatan. Namun, swamedikasi harus dilakukan secara bertanggung jawab berdasarkan informasi yang benar tentang obat yang diinginkan. Dalam melakukan swamedikasi, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu tepat obat, tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu penggunaan. Masyarakat juga perlu memperhatikan efek samping dan membaca label obat dengan cermat sebelum menggunakannya. Obat yang diperbolehkan untuk swamedikasi meliputi obat bebas berlogo hijau dan obat bebas terbatas berwarna biru, sedangkan obat keras berlogo merah hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Apoteker memiliki peran penting dalam mendukung swamedikasi yang aman, yaitu memberikan informasi obat yang benar, membantu memilih obat sesuai gejala, serta memberikan edukasi mengenai efek samping dan interaksi obat. Resiko dari swamedikasi ini yang tidak tepat antara lain salah diagnosis, dosis yang tidak sesuai, reaksi yang tidak diinginkan, atau penundaan penanganan medis yang dapat memperburuk kondisi pasien. Oleh karena itu, swamedikasi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran agar manfaatnya dapat dirasakan tanpa menimbulkan risiko bagi kesehatan. Baik, ini ada tata laksana swamedikasinya. Untuk menetapkan jenis obat yang dibutuhkan, perlu diperhatikan gejala atau keluhan penyakit, kondisi khusus misalnya hamil, menyusui bayi, usia lanjut, diabetes mellitus, dan lain-lain. Serta pengalaman alergi atau reaksi yang tidak diinginkan terhadap obat tertentu, nama obat, zat berkhasiat, kegunaan, cara pemakaian, efek samping, dan interaksi obat yang dapat dibaca pada etiket atau brosur obat. Pilihlah obat yang sesuai dengan gejala penyakit dan tidak ada interaksi obat dengan obat yang sedang diminum. Dan yang terakhir, untuk pemilihan obat yang tepat dan informasi yang lengkap, boleh tanyakan kepada apoteker. Selanjutnya ada penyakit degeneratif. Tata laksana penyakit degeneratif, parameter klinik terkait, efek samping, dan cara mengisi formulir terkait. Yang pertama ada penyakit degeneratif.
Penyakit degeneratif adalah kelompok penyakit yang terjadi akibat penurunan fungsi sel jaringan atau organ tubuh secara bertahap seiring bertambahnya usia atau akibat gaya hidup yang tidak sehat. Penyakit ini bersifat kronis dan berkembang perlahan seringkali tanpa gejala pada tahap awal. Contohnya penyakit degeneratif antara lain adalah diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, osteoartritis, Alzheimer, dan kanker. Penyebab utama penyakit degeneratif ini meliputi faktor usia, genetik, pola makan tidak sehat, tinggi lemak, gula dan garam, kurang aktivitas fisik, stres, kebiasaan buruk seperti merokok, dan konsumsi alkohol. Seiring waktu, faktor-faktor tersebut menyebabkan kerusakan pada sel dan jaringan tubuh, misalnya pada pembuluh darah, saraf, atau sendi yang berujung pada gangguan fungsi organ. Gejala penyakit degeneratif bervariasi tergantung jenis penyakitnya, tetapi umumnya mencakup kelelahan kronis, penurunan kemampuan fisik, nyeri sendi, gangguan memori, atau tekanan darah tinggi. Parameter klinis yang sering digunakan untuk pemantauan kondisi pasien meliputi kadar gula darah, tekanan darah, kolesterol, fungsi ginjal, serta berat badan. Nah, serta data subjektif berupa keluhan pasien seperti nyeri atau sesak napas. Selain itu, parameter antropometri seperti berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh juga digunakan untuk menilai status gizi. Memantau parameter klinis secara penting dilakukan agar pengobatan dapat berlangsung aman, efektif, sesuai dengan kondisi pasien. Pencegahan penyakit degeneratif dapat dilakukan dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, mengelola stres, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Selain itu, edukasi kesehatan masyarakat berperan penting untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya penyakit degeneratif dan pentingnya deteksi dini. Efek sampingnya, penyakit degeneratif menimbulkan efek samping berupa penurunan fungsi organ dan jaringan tubuh secara bertahap. Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan, nyeri, gangguan metabolik, serta penurunan kekuatan dan kemampuan fisik. Jika tidak dikendalikan, penyakit degeneratif dapat berujung pada komplikasi serius seperti gagal jantung, stroke, dan kerusakan ginjal. Tata laksana penyakit degeneratif bertujuan untuk mengontrol gejala, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Pengobatan dapat meliputi terapi farmakologis, penggunaan obat sesuai indikasi, dan non-farmakologis, perubahan gaya hidup, dan rehabilitas. Peran tenaga kesehatan, terutama dokter dan apoteker, sangat penting dan memberikan edukasi, pemantauan terapi, dan dukungan bagi pasien agar pengelolaan penyakit dapat berjalan optimal. Dan berikut ini terlampir cara mengisi formulir yang terkait. Formulir pemantauan terapi pasien dengan penyakit degeneratif seperti yang tertera pada gambar berikut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.